Halo semuanya, selamat siang. Perkenalkan, nama aku Eka Erena Maulidiah. Di sini saya akan memperkenalkan strategi pembelajaran yang dinamakan comparative script. Ada banyak strategi pembelajaran, salah satunya comparative script. Cara-caranya mudah kok. Media yang dibutuhkan hanya dua, yaitu selembar skrip dan kertas lembar. Jadi tanpa berlama-lama, marilah kita ke video step by stepnya. Assalamualaikum. Apa kabar semuanya? Ibu harap semuanya baik-baik saja. Di sini ada yang tahu tidak materi apa yang akan kita pelajari hari ini? Materi tentang khalifah. Ya, benar. Materi Khalifah Khulafaur Rasyidin. Nah, Khalifah Abu Bakar itu termasuk sabiqun al-awwalin. Yakni orang yang pertama kali memeluk agama Islam. Dan beliau juga termasuk sahabat Rasulullah. Bahkan sudah dianggap seperti saudaranya sendiri. Abu Bakar memiliki nama lengkap Abdullah Utsman bin Abu Quhafah, dan beliau lahir di Mekah pada tahun 572 Masehi. Ia memerintah umat Islam selama 2 tahun lebih. 2 tahun 3 bulan 10 hari. Pada masa kepemimpinan Khalifah Rasyidin Abu Bakar, ia berhasil merampas kaum murtad sesudah Rasulullah wafat. Ia memerintahkan tentara dan panglimanya untuk memerangi kaum murtad dan penguasa yang zalim. Berkat perannya itu, kebenaran yang Islam kembali, dan di zamannya Khalifah Abu Bakar Siddiq, disinilah masa pengumpulan Al-Quran. Awalnya ide tersebut muncul karena banyak penghafal Al-Quran yang wafat ketika perang Yamamah. Abu Bakar khawatir nantinya para penghafal semakin sedikit dan mengakibatkan hilangnya sebagian besar ayat Al-Quran. Nah, setelah Ibu jelaskan Khalifah Abu Bakar Siddiq, selanjutnya kita akan masuk materi 2, yaitu tentang Khalifah Umar bin Khattab. Setelah Abu Bakar Siddiq, Khalifah al-Rasyidin selanjutnya adalah Umar bin Khattab. Ia lahir pada tahun 582 Masehi di Mekah dan menjadi khalifah pada tahun 634 Masehi. Pemilihannya sebagai khalifah dipertimbangkan melalui proses musyawarah dengan Abu Bakar yang mengusulkan agar dirinya menjadi pengganti ia selama 10 tahun. Potensi torehan Umar bin Khattab semasa kepemimpinannya ialah melakukan perluasan wilayah kekuasaan. Pasukan Islam berhasil menundukkan wilayah-wilayah Suriah dan pada tahun 636 Masehi. Selain itu dilakukan juga penaklukan di wilayah Hama, Kinsir, Lazikiyah, dan Aleppo. Nah, Umar bin Khattab juga mendirikan beberapa dewan Baitul Mal, mencetak uang, membentuk kesatuan tentara untuk melindungi perbatasan, mengatur gaji, mengangkat para hakim, dan menyelenggarakan hibah, yakni mengawasi pasar. Nah, setelah Ibu jelaskan tentang Khalifah Umar bin Khattab, selanjutnya tentang Khalifah Utsman bin Affan. Khalifah Khulafaur Rasyidin yang ketiga yaitu Utsman bin Affan. Utsman bin Affan juga digelar dengan Ar-Rain, yaitu 2 cahaya. Kenapa disebut 2 cahaya? Karena beliau menikahi 2 istri Nabi.
Pada masa Khalifah Utsman bin Affan, ia berhasil menyusun pembukuan Al-Quran untuk mengakhiri perbedaan-perbedaan bacaan Al-Quran. Dewan Penyusunan Al-Quran pada kala itu membuat jumlah salinan naskah Al-Quran untuk dikirimkan ke sebagian wilayah sebagai pedoman yang benar. Utsman bin Affan juga berhasil melanjutkan perluasan wilayah Mesir dan Irak terus dilindungi dan dikembangkan pada masanya. Nah, selanjutnya materi tentang Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib adalah khalifah terakhir, yaitu khalifah keempat. Ali bin Abi Thalib juga merupakan keponakan sekaligus menantu Nabi Muhammad SAW. Ia adalah putra Abu Thalib bin Abdul yang tak lain dan tidak bukan adalah pamannya Nabi. Ali lahir di Mekah pada 13 Rajab tahun ke-32 dan dari kelahiran Nabi SAW. Namun ada yang juga yang menyebut Ali dilahirkan pada tahun 21 tahun sebelum Hijriah. Ali juga menikahi putri Rasulullah, yaitu Fatimah Az-Zahra. Kedudukan Ali di mata Nabi Muhammad SAW diungkapkan seperti kedudukan Nabi Harun alaihissalam di sisi Nabi Musa. Terpilihnya Ali untuk menggantikan Utsman bin Affan sebagai khalifah, ia dilantik oleh Talha bin Ubaid, Zabir bin Awam, dan Sa'ad bin Abi Waqqas yang diikuti oleh banyak orang, baik dari kalangan Ansar maupun Muhajirin. Ali bin Abi Thalib menjadi khalifah selama 5 tahun. Ali bin Abi Thalib memiliki kebiasaan berjalan di pasar seorang diri. Biasanya ia menasihati orang yang tersesat, menunjukkan arah kepada orang yang kehilangan, menolong yang lemah, hingga menasihati para pedagang dan penjual sayur. Peran Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah ialah menarik kembali tanah hibah yang dibagikan Utsman bin Affan pada kerabatnya ke pemilikan negara. Ia juga berhasil menurunkan gubernur yang tidak disenangi oleh rakyat. Nah, itu tadi adalah penjelasan tentang khalifah 4 Khulafaur Rasyidin. Nah, dari materi yang Ibu jelaskan tadi, ada yang pertanyaan? Baik, jika tidak ada pertanyaan, Ibu akan membagikan skrip untuk kalian. Jadi Ibu mau kalian duduk berpasang-pasangan. Nanti yang satu membaca, yang satu menulis. Nah, begitu udah selesai gilirannya. Jadi kalian hanya meringkas apa yang paling penting, poin-poin penting dalam skrip ini. Baik, ini skripnya. Terima kasih, Bu. Aku yang baca skrip duluan ya. Udah kebagian semuanya? Baik, Ibu kasih waktu 15 menit dari sekarang untuk mengerjakan tugas yang Ibu berikan. A few moments later. Sudah selesai semuanya? Baik, Reina dan Lydia maju ke depan. Baiklah teman-teman, di sini saya akan menunjukkan hasil ringkasan kami. 1. Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq termasuk as-sabiqunal awwalun, yaitu orang yang pertama kali memeluk agama Islam. Abu Bakar tidak hanya menjadi sahabat Rasulullah, namun juga sudah dianggap seperti saudaranya sendiri. Nama lengkap Abu Bakar ialah Abdullah bin Utsman bin Abu Quhafah bin Amir bin Amru bin Ka'ab bin Sa'ad bin Tamimi bin Murrah bin Lu'ay bin Khalid bin Fi'ir At-Tamimi Al-Quraisy. Abu Bakar lahir di Mekah tahun 572 Masehi. Abu Bakar memerintah selama 2 tahun 3 bulan 10 hari. Selanjutnya Umar bin Khattab.
Umar bin Khattab lahir pada tahun 882 Masehi di Mekah dan menjadi khalifah di umur menjadi khalifah tahun 634 Masehi. Umar memerintah selama 10 tahun. Nah, lanjut. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang Khalifah Utsman bin Affan. Utsman bin Affan lahir pada tahun 579 Masehi di Taif. Utsman memerintah selama 12 tahun. Utsman dijuluki dengan Nur Ain, yang artinya dua cahaya, karena beliau menikahi dua putri Rasulullah SAW secara berurutan setelah salah satunya meninggal. Utsman berhasil menyusun pembukuan Al-Quran untuk mengakhiri perbedaan pembaca Al-Quran. Selanjutnya, Khalifah Ali bin Abi Thalib. Ali merupakan keponakan sekaligus menantu Nabi Muhammad SAW. Ali adalah putra Abi bin Abi Thalib yang tak lain sebagai pamannya Rasulullah. Ali lahir di Mekah 13 Rajab tahun ke-32 dari kelahiran Nabi SAW. Ali menikahi putri Rasulullah SAW yaitu Fatimah Az-Zahra. Ali menjadi khalifah selama 5 tahun. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, dari ringkasan teman-teman kalian tadi, ada gak nih yang mau menyimpulkan dari materi-materi yang tadi? Saya mau menyimpulkan, Bu. Ya, dari khalifah yang pertama, yaitu tugasnya yaitu memerangi kaum murtad dan juga mengumpulkan Al-Quran. Nah, di zamannya Khalifah Umar bin Khattab, beliau memperluas wilayah-wilayah Muslim, wilayah-wilayah umat Islam. Yang Khalifah yang ketiga yaitu Utsman bin Affan, yaitu beliau membukukan Al-Quran, Bu. Khalifah yang terakhir adalah Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib ini perannya yaitu mengembalikan tanah hibah yang dibagikan Utsman bin Affan ke keluarganya. Jadi tidak hanya keluarganya Utsman bin Affan yang memiliki, tapi seluruh Muslim juga patut memiliki tanah tersebut. Udah, Bu, sekian. Nah, dari namanya khalifah berarti pemimpin. Khalifah disebut pemimpin umat Islam. Nah, dari keempat peran khalifah yang tadi, seperti Abu Bakar yang memerangi orang-orang Muslim, yang memerangi orang-orang kafir yang mengaku nabi, memerangi nabi-nabi palsu, dan mengumpulkan Al-Quran. Nah, pada di zamannya Ali bin Abi Thalib, di zamannya Umar bin Khattab, yaitu memperluas wilayah Islam seperti Irak, wilayah Hama, Kinsirin, Lazakiyah, dan Aleppo. Nah, perannya Utsman bin Affan ya ini pembukuan Al-Quran. Tak hanya itu juga, beliau juga memperluas wilayah-wilayah Islam. Selanjutnya, Ali bin Abi Thalib. Peran Ali bin Abi Thalib ya ini mengambil kembali tanah hibah yang dibagikan Utsman bin Affan untuk keluarganya. Jadi tak hanya untuk keluarga Utsman bin Affan, tapi seluruh umat Muslim juga dapat kebagian tanah tersebut. Nah, mungkin hanya itu yang bisa Ibu sampaikan. Kurang dan lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah,
itu tadi langkah-langkah strategi konversi skrip. Apabila ada kesalahan tutur kata, mohon maaf karena saya masih belajar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.